Ya, jadi untuk mengawali materi kita pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang static routing ya. Di mana untuk static routing ini di dalam jaringan yang dibangun itu melibatkan router-router yang lebih dari satu ya, di mana ketika router itu kemudian melakukan tugasnya sebagai routing device ya, router itu perlu dikonfigurasi supaya bisa mengenali ya network mana saja yang ada di jaringan tersebut gitu ya. Karena kan kalau kita bicara tentang routing itu berarti router itu melakukan switching paket ya. Di mana paket itu akan diteruskan ke interface berikutnya, nanti akan diteruskan lagi dan seterusnya sampai kemudian paket tersebut diterima oleh tujuan. Jadi misalkan kalau di sini itu kita lihat di gambar itu ada jaringan yang skemanya itu terdiri dari dua PC ya yang terhubung masing-masing itu ke router ya. Jadi ada router 0, kemudian router 1. Router 0 ini terhubung ke PC 0, router 1 terhubung ke PC 1 ya. Ini adalah salah satu skema yang memerlukan konfigurasi static routing. Jadi kalau misalkan ini belum kita konfigurasi static routing itu, ketika PC 0 akan melakukan tes koneksi ya, yang di dalam tes koneksi itu ada paket-paket yang dikirimkan tujuannya itu ke PC 1, maka router-router itu ketika belum dikonfigurasi static routing, belum bisa meneruskan paket-paket itu ke interface yang dituju. Karena memang router itu sebelum bisa melakukan routing dengan baik ya, dengan maksimal atau semestinya itu harus dikonfigurasi dulu. Nah, yang akan kita praktekkan kesempatan hari ini adalah yang static routing. Jadi ini kalau misalkan ini saya tampilkan dulu ya. Ini tadi sudah saya konfigurasi sebelumnya. Jadi saya lakukan ping dari PC 0 ke PC 1 ya. PC 1 ini kita cek dulu ya. IP address-nya itu 172.16.1.2. Nah, ini adalah IP dari kelas B. Di sini kebetulan juga sudah saya tulis untuk networknya ya 172.16.0.0. Jadi di sini saya melakukan ping ke 172.16.1.2. Maka di situ bisa kita dapat informasi bahwa ada reply ya dari IP tujuan pada ping ini gitu ya. Yang artinya bahwa PC 0 melakukan tes koneksi ke PC 1 berhasil gitu ya. Di request-nya itu ke PC 1 di-reply oleh PC 1. Nah, ini sudah kita konfigurasi static routing sebelumnya. Ya, lalu ketika belum ada static routing yang terjadi seperti apa ya. Jadi ini akan saya tampilkan ketika kita belum konfigurasi supaya kemudian kita bisa belajar kenapa belum bisa terhubung gitu ya. Jadi ini saya gunakan router versi 2911. Kemudian router ini saya hubungkan untuk yang interface 00 ini ke end device-nya ya. Kemudian yang 01-nya saya hubungkan dengan 01 sama-sama dari router gitu ya. Kemudian misalkan di sini saya ingin merencanakan IP-nya saya pakai kelas C semua nih. Yang networknya itu 192.168.1.0 misalkan ya. Yang di tengah ini 192.168.2.0. Kemudian yang di sebelah kanan ini 192.168.3.0. Jadi ini saya masih menggunakan IP dalam satu kelas nih, tapi networknya berbeda.
Ya, saya gunakan network maksudnya. Kemudian IP-nya baru akan kita konfigurasi. Nah, kemudian di sini saya masuk ke konfigurasi routernya untuk yang 00 dulu ini. 00 ini networknya adalah 10, IP-nya saya mau pakai IP yang pertama nih, 192.168.1. Kemudian port statusnya saya aktifkan ya, karena interface ini berarti ketika kita on kan interface-nya sudah up gitu ya, atau online nih. Maka bisa apa namanya, menjadi jalur yang siap untuk dilakukan switching paket gitu ya. Kemudian saya lanjut ke yang 01 di sini ya. Yang 01 saya on-kan dulu juga. 01 itu networknya 20 ya. Saya menggunakan IP yang urut juga. Itu 6821. Kemudian sampai di sini selesai karena memang router 2 ini hanya ada 2 interface yang perlu kita konfigurasi, yaitu yang 00 yang terhubung ke PC 2 dan 01 yang terhubung ke router 3. Lanjut ke router 3-nya dilanjut ke sini. Ini hal yang sama, 00 kita konfigurasi dulu yang ke PC 3 ini. Jangan lupa port statusnya kita on-kan dulu. IP-nya saya akan gunakan IP pertama dari network 192.168.3.0 ya. IP pertamanya itu 3. Kemudian yang 01-nya saya nyalakan dulu ini terhubung ke router 2, networknya itu 20. Saya juga pakai IP yang pertama. Ya, 21 ya. Kemudian sampai di sini kita lanjut konfigurasi IP dari masing-masing PC dulu. Jadi ini belum selesai nih. Itu tadi baru routernya dulu. Saya mulai dari MPC 2 ini terhubung ke router 2 ini ya. IP-nya router 2 itu tadi 192.168.1.1. Di sini saya pakai IP yang urut saja 12. Lalu jangan lupa gateway ini adalah IP router ya. Jadi ini saya isi dengan 192.168.1.1. Dari mana ini? Saya ambil dari IP router untuk interface 00. Oke. Kemudian dari PC 3. Ini sama, saya konfigurasi dulu 192.168.3.2. Dan default gateway-nya itu IP routernya tadi 192.168.3. Yang di sini tadi. Ya. Oke, ini tadi sudah ya. Selanjutnya kita akan coba lakukan tes koneksi ya dari PC 2 ke PC 3. PC 2 itu ya Pak, PC 3 itu IP-nya 192.168.3.2. Ya, kemudian kita enter ya, tekan enter. Lalu kita lihat yang terjadi ya. Nah, di sini kita mendapati hasil yang hampir mirip, tidak saya bilang mirip ya, tapi hampir mirip. Di mana kalau yang ini tadi PC 0 ngeping ke PC 1 itu hasilnya reply ya. Hasilnya reply. PC 2 ping ke PC 3 hasilnya reply juga. Tapi ada perbedaan. Kalau dari yang PC 0 ini, dia melakukan tes koneksi ping ke IP sekian, kemudian mendapatkan reply atau balasan dari IP yang dituju tadi. Yang artinya bahwa reply ini diterima dari tujuan dari ping tersebut ya, IP tujuan. Nah, berikutnya untuk yang PC 2 ini, ketika melakukan tes koneksi ke PC 3 tujuannya, ya, IP-nya 192.168.3.2, mendapati pesan atau balasan dari, ini kalau kita lihat IP-nya itu bukan dari 32, tapi dari 11. Di mana 192.168.1.1 itu adalah IP gateway-nya yang ada di PC 2, yaitu router 2 interface 00 ini. Nah ini.
Kemudian diikuti dengan destination host unreachable. Yang artinya bahwa tujuan dari ping ini ya, host yang dituju itu tidak terjangkau. Nah, ini kemudian juga bisa dilihat pada hasil, kalau misalkan yang di PC0 ini, kalau kita lihat send-nya itu ada 4 paket ya, receive-nya ini juga ada 4, berarti diterima semua nih, makanya reply ini adalah reply yang memang sudah terhubung ke tujuannya. Nah, kalau yang ini sama ya, default-nya itu untuk ping dia melakukan 4 paket pengiriman paket ya. Receive-nya 0. Jadi tidak ada yang diterima dari IP yang dituju tadi. Nah, loss-nya ini 4 atau 100% loss. Jadi ya nggak ada yang sampai sama sekali di IP tujuan atau host tujuannya itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika PC2 akan menjangkau network yang lokasinya itu di luar dari router 2 ini ya, router 2 itu tidak bisa melakukan routing ke network yang dituju gitu ya. Karena apa? Karena kita belum melakukan konfigurasi yang namanya routing. Di mana konfigurasi routing itu ada 2, statik dan dinamik ya. Nah, yang kita akan bahas di kesempatan hari ini itu yang statik. Nah, kenapa? Karena seperti ini tadi. Kalau kita melihat bahwa router itu kan dia tugasnya adalah routing. Di mana routing itu switching paket ya. Switching itu kan berarti pindah. Jadi paket itu ketika PC2 akan mengirimkan tujuan paket yang lokasinya itu ada di PC3, yang networknya itu di luar dari PC2, maka PC2 itu akan mengirimkan ke gateway-nya dia. Nah, ke sini. Kemudian router 2 ini, kalau kita sudah konfigurasi static routing ya, konfigurasi routing itu sendiri sebetulnya akan menghasilkan sebuah tabel routing ya. Ya nanti router ini akan melakukan pengecekan network yang dituju dari paket yang saya terima ya untuk saya teruskan itu ada di mana. Di mana tuh maksudnya saya harus meneruskan paket ini kemana. Nah, setelah dicek di dalam tabel routingnya, ternyata saya hanya perlu meneruskan paket ini ke router 3, ke interface yang ini nih, gig 01. Karena sudah ada tabel routing itu, sehingga router ini sudah tahu routingnya kemana. Nah, lalu selanjutnya paket itu akan diterima oleh router 3 dan dilanjutkan switching paket dari router 3 dengan melihat tabel routingnya juga sama di router 3 ini. Oh, ternyata network yang menjadi tujuan dari paket ini adalah di interface yang gig 00 ini. Jadi saya switch dari 01 ke gig 00. Sampai di gig 00, kemudian baru berlanjut ke hostnya, yaitu PC3. Nah, nanti sama PC3 ketika mendapatkan paket itu, ya, kemudian dia menjalankan proses de-enkapsulasi, karena proses pengiriman dan penerimaan itu kan ada proses enkapsulasi dan de-enkapsulasi gitu ya. De-enkapsulasi itu berarti membongkar paketnya. Untuk kemudian dibaca headernya apakah memastikan ya, ini untuk saya atau bukan. Untuk saya itu saya melihat dari identitas IP saya gitu ya, dan MAC address saya. Oh, dari MAC address-nya iya betul untuk saya. Kemudian dari IP address-nya juga untuk saya juga. Kemudian dilanjutkan sampai kemudian di layer application itu diperoleh bahwa oh ini adalah apa namanya, paket-paket untuk koneksi ya. Saya harus melakukan reply ini gitu. Kemudian PC3 membalas pesan tersebut ya
dengan mengirimkan kembali ke gateway-nya dia, yaitu router 3 ini. Kemudian dilanjutkan router 3 akan melihat ke tabel routing, oh network tujuannya itu di sini. Jadi saya melanjutkan meneruskan ini ke router 2 ke sini. Nah, nanti sama router 2 menerima dari interface 01 itu melihat di tabel routingnya, didapati oh itu ada di interface gig 00 ini. Diteruskan ke gig 00, kemudian diterima oleh host PC2. Di PC2 muncullah reply from dan seterusnya. Tapi yang jelas bukan destination has unreachable. Nah, kira-kira itu perjalanan router dalam meroutingkan paket itu seperti itu. Ketika kita sudah konfigurasi routing dengan cara misalkan statik ini nanti itu ya. Ketika belum kita konfigurasi routingnya, maka router ya tidak bisa meneruskan paket itu kemanapun. Karena router ketika memperoleh paket tersebut, dia bisa membaca tujuan dari paket tersebut, tetapi tidak tahu harus meneruskan kemana. Karena di router itu belum ada tabel routing. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lalu sekarang kita masuk bagaimana konfigurasi routing, static routing pada skema ini, ya, skema yang kedua ini. Berikutnya kita perlu mengidentifikasi dulu IP yang tadi sudah saya konfigurasi ya, supaya kita lebih mudah lagi memahami dan juga nanti mengkonfigurasi. Jadi di sini akan saya identifikasi dulu. Jadi ini identifikasi network. Di sini saya tulis router 2 ini networknya ya, itu untuk yang gig 00 ini 192.168.1.0 ya. Kemudian yang gig 01 mungkin ada yang nanti barangkali penasaran, gig itu apa? Gig itu gigabit Ethernet ya. Jadi kalau kemarin kita ketika praktek itu ada FA00, FA01, FA itu Fast Ethernet ya. Itu adalah sebuah teknologi yang memberikan bandwidth yang lebih lebar gitu ya, lebih cepat ya. Jadi kalau Fast Ethernet itu sampai dengan 100 Mbps, kalau gigabit Ethernet itu sampai dengan 1000 Mbps gitu. Nah, kenapa yang ini gig? Karena versi 2911 itu versi yang lebih baru lagi gitu ya. Maka dia menyediakan interface yang gigabit Ethernet. Oke, saya lanjut kembali lagi. Router 2 gig 01 ini networknya adalah 192.168.2.0. Oke. Kemudian ini saya lanjutkan dengan IP address-nya ya. Ini networknya ya. Networknya, kemudian IP address-nya itu 192.168.1.1. Oke, kemudian yang ini IP-nya itu 192.168.2.1. Ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah router 3. Networknya ini yang gig 00 ya. Itu 192.168.3.0 IP-nya 192.168.3.1. Kemudian gig 01 ya. Ini IP-nya networknya dulu itu 192.168.2.0. Kemudian IP-nya 192.168.2.2. Oke, lalu berikutnya PC2 ya. PC2 ini IP-nya 192.168.1.0
1, 2. Kalau PC 3, ya IP-nya 192, 168, 31. 32, maaf. Yang 31 itu adalah routernya. Nah, ini IP di masing-masing interface ya yang ada di jaringan ini. Oke, lalu berikutnya kita akan lanjutkan dengan ini kan identifikasi network dan IP trace-nya. Kita lanjutkan dengan konfigurasi static routing-nya. Jadi untuk konfigurasi routing yang statik, kita masuk ke router, salah satu router dulu yang akan kita konfigurasi. Misalkan saya mulai dari router 2 ini yang sebelah kiri. Kemudian saya masuk ke ini config, lalu yang routing ini saya masuk yang static. Nah, lalu di sini ya kita akan diminta untuk mengisi ya dan membuat tabel routing. Jadi yang akan kita isi di sini itu nanti menjadi sebuah tabel routing. Jadi di sini itu ada isian network, mask itu sampai mask ya. Kemudian ada next hop ya. Nah, sebelumnya ini saya sampaikan dulu. Jadi ketika kita membuat konfigurasi routing itu ya, ini yang diminta adalah networknya yang ditambahkan, bukan IP-nya tapi networknya. Karena router itu tidak akan peduli tujuan IP-nya mana, tapi network yang dituju itu yang mana. Nanti masalah IP yang dituju itu ketika sudah ke dalam host yang nanti akan terhubung gitu ya. Nah, oke, sampai di sini kita melihat di router 2 itu, kalau kita lihat di sini dia sudah ada 2 network yang existing-nya yang ada gitu, yaitu gig 00 dan gig 01, yaitu 192.168.1.0 dan 192.168.2.0. Jadi konsep routing itu adalah menambahkan network yang belum ada gitu. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada 3 network, yaitu 192.168.1.0, 192.168.2.0 ya, dan 192.168.3.0, maka router 2 itu sudah punya 2, yaitu 1.0 dan 2.0. Yang dia belum punya adalah 3.0. Nah, ini yang kita tambahkan ke tabel routing untuk static routing. Jadi di sini saya tulis 192, saya daftarkan ya, saya tambahkan 168.3.0. Ingat ya, yang kita tambahkan networknya, bukan IP-nya. Kemudian berikutnya mask ini adalah subnet mask ya. Jadi karena ini adalah network dari kelas C dan ini default ya, kita belum pakai IP subnetting, maka subnet mask kelas C itu adalah 255.255.255.0 atau sama saja dengan nilai prefixnya itu 24. Tapi di sini yang kita tulis adalah nilai desimalnya ini ya. Bukan nilai prefixnya, tapi nilai masknya, subnet mask. Nah, lalu berikutnya next hop ini. Next hop itu jadi router 2 ketika akan menjangkau atau meneruskan atau switching paket ke 3.0 itu dia akan mengirimkan kemana gitu. Nah, router 2 ini akan mengirimkan ke router 3, tapi lebih tepatnya ke interface yang mana? Yaitu interface yang gig 01. Jadi gig 01 ini adalah pintu di mana router 2 itu mengirimkan, meneruskan ya, dan dia hanya satu ini kebetulan, karena memang hanya 2 router itu. Nah, bagian next hop itu seperti itu. Kita harus menambahkan istilahnya itu interface yang menjadi next hop dari router tersebut di mana. Router 2 itu next hop-nya yang ada di router 3, lebih tepatnya interface yang gigabit Ethernet. Nah, di sini yang kita tulis adalah IP address.
Nah, IP address-nya berapa? Router 3 gig 01. Kita kalau lihat di sini tadi IP address-nya adalah 2.192.168.22. Di sini kita langsung tulis 192.168.2.2. Kalau sudah, kita tinggal tambahkan dengan menekan tombol add di sini. Nanti akan masuk ke dalam tabel static route, di mana di situ diidentifikasi network 192.168.3.0 dengan prefix 24. Prefix 24 ini dari mask yang kita sudah isi ini. Itu melalui 192.168.22. Oke. Dan kebetulan karena memang hanya 2 router dan hanya ada 3 network ini, dari router 2 kan dia sudah punya 2 nih, maka dia hanya perlu menambahkan 1 saja. Maka sampai di sini selesai nih di router 2. Nah, lalu berikutnya kita akan lanjutkan dari router 3. Pak, apakah sekarang di ping sudah jadi? Belum. Karena router 2 itu dia sudah bisa routing ke router 3. Tapi router 3 belum bisa routing, maka ibaratnya itu kayak paket-paket tersebut bisa diteruskan, tapi di sisi yang meneruskan paket itu tidak bisa membalas karena belum diatur routingnya. Maka kita harus konfigurasi routing juga pada router 3. Sekarang kita berarti lanjut untuk konfigurasi routing pada router 3 ya. Yang sebelah kanan ini saya sudah masuk ke routernya, saya masuk ke config, lalu bagian routing ini yang static. Nah, sekarang sama. Bagaimana kita membuat tabel routingnya, dasarnya adalah dari network yang belum ada, itu kita tambahkan. Kalau kita lihat di identifikasi network ini, router 3 itu sudah ada 30 dan 20. Yang belum dia punya berapa? Berarti hanya yang 10 ini. Maka langsung aja kita tulis di sini networknya 192.168.1.0. Kemudian masknya, ingat karena ini kelas C, kita masih pakai prefix yang default ya. Jadi 255, 255, 255, kemudian next hop-nya nih. Ini harus hati-hati. Kalau router 3 itu next hop-nya mana? Router 3 tentu next hop-nya yang ada di router 2 ini. Yang mana? Yaitu yang ini, gig 01-nya. Nah, kalau kita lihat di router 2, gig 01 itu IP-nya berapa? IP-nya adalah 192.168. Oke. Setelah itu kita bisa tambahkan untuk kemudian menjadi tabel routing. Tapi ini sepertinya ada yang keliru. Ini saya kira kayaknya 01-nya itu, oh iya, 01-nya itu 21. Ini sama nih kayaknya. Nah, maka ini harusnya bukan 21, ini tuh 22. Saya perbaiki dulu, kemudian saya umumkan kembali. 192, 168, 10, 255, 255, 2550. Di sini saya tulis kembali 192, 168, 121 ya. Jadi kalau tadi itu kita lihat di sini ada informasi ya. Di sini itu ketika kita menuliskan 21, menambahkan 21, dia tidak bisa invalid next hop address. Kemudian diberitahu bahwa itu adalah ada di router ini gitu. Maka tadi kemudian saya melakukan pengecekan ya. Ternyata betul. Di gig 01 itu sebetulnya saya keliru. Harusnya 01 itu 22, bukan 21 tadi ya. 21-nya itu yang di router 2 ini. Nah, yang 21.
ini tadi ya. Nah, maka ketika nanti teman-teman mempraktekkan ini, ada yang kemudian tidak jadi ketika ditekan tombol add untuk ditambahkan menjadi tabel routing ini, silakan bisa diperhatikan apa yang error apa yang ditampilkan di sini. Kalau misalkan kemudian itu tidak bisa, gitu. Nanti bisa kemudian apa namanya kalau misalkan belum tahu ya, bisa di screenshot, kirimkan ke grup kita, nanti akan kita lihat, kemudian akan saya beri diskusi juga ini bagian mana yang harus diperbaiki. Tapi sampai di sini untuk konfigurasi routing dari router 2 dan router 3 itu sudah selesai, tinggal kemudian kita lanjutkan untuk tes koneksi. Yang tadi itu sempat hasilnya adalah destination host unreachable karena belum kita atur konfigurasi routingnya, yang sekarang sudah kita ulangi lagi. Jadi saya akan melakukan tes koneksi ke IP tujuannya masih sama ya. Namun sekarang setelah kita konfigurasi static routing. Sekarang kita lihat ya. Ya, ini kalau kita perhatikan ya, tadi sempat RTO nih, request timeout ya. Jadi ini kalau kemudian di statistiknya itu dari 4 yang dikirimkan, yang diterima 2, yang loss itu 2. Nah, tapi di sini kita bisa melihat bahwa yang diterima itu ada. Maka sebetulnya bahwa paket yang request ping ini itu diterima sampai di sana. Tapi ada beberapa yang RTO atau request timeout karena mungkin ketika proses ping pertama kali ini dilakukan, masih ada proses inisialisasi yang sedang disiapkan di sisi router seberang sana gitu. Maka ini kalau misalkan kita coba ping kembali, harusnya sudah lebih jalurnya sudah lebih siap dibandingkan yang sebelumnya. Nah ini kalau saya ping lagi dia sudah langsung reply ya, jadi udah nggak ada RTO. Jadi itu umum ya, ketika baru pertama kali atau masih awal-awal router dihidupkan ya, dia masih membangun, mempersiapkan tabel routingnya, mempersiapkan memorinya dan seterusnya gitu ya untuk kerja memproses routing yang diterima memproses routing pada paket-paket yang diterima untuk diteruskan gitu ya. Oke, tapi kalau kemudian RTO sampai 4 kali, kita ulang lagi RTO lagi 4 kali ya berarti jelas itu tidak connect ya atau belum terhubung. Kita perlu lakukan pengecekan nih, mana yang kira-kira mungkin masih belum sesuai, apakah IP address-nya atau gateway-nya atau ini dan seterusnya. Nah, ini kalau saya coba lakukan dari PC3 ya. Ini saya berarti ping ke 192, 168, 12. Nah, ini hasilnya langsung reply. Dan ini kalau misalkan kita mau melakukan tracing rute ya. Jadi untuk melihat paket-paket ini akan melalui hop mana saja gitu ya. Itu kita bisa gunakan perintah tracer ya. Nah, ini tracer itu dari trace route ya. Kemudian IP tujuannya itu saya ke PC2 itu 92.168.1.2. Nah, di sini kemudian diperoleh nih. Jadi tracing rute ke 192.168.1.2 itu yang pertama dikirimkan ke 31. 31 itu mana? Sini nih. Ini 31 gitu ini. Kemudian dari 31 selanjutnya diteruskan ke mana? Ke 21. 21 itu mana? 21 itu sini. Ya, 21 itu sini. Kenapa langsung sini? Karena ketika diterima 31,
router 3 langsung switching ke interface gig 01 lanjut ke sini, ke router 2 ini. Makanya langsung diterima di yang di 21 ini. Kemudian dari 21 langsung ke mana? Ini sama ke 12 langsung, berarti langsung ke isi 2 ini. Jadi dari 01 diteruskan dulu ke 00, langsung diterima ke host. Ya, kira-kira begitu. Saya rasa untuk penjelasan static routing ini ya sampai di sini. Silakan nanti bisa disimak video ini untuk kemudian dipraktekkan di masing-masing ya. Nanti kalau ada menemui kendala bisa diinformasikan pada grup yang sudah saya siapkan. Terima kasih, selamat malam.